Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Siti Ratna Suminar dengan nomor NIM 12030200044 dari program studi Hukum Ekonomi Syariah kelas 3A, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Tugas ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Politik Hukum Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Profesor Dr. Fauzan Ali Rashid MSI dan Bapak Lutfi Fahrul Rizal SSY MH. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada Bapak dosen, saya akan memaparkan review materi yang saya bawa, yaitu mengenai sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum. Nah, apa sih keterkaitan antara politik dan hukum? Keterkaitan antara keduanya itu memiliki kaitan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan alasan dinamika dan dinamisasi perubahan pada masyarakat itu sendiri. Jadi, sifat hukum yang melekat terjadi karena adanya relasi antara politik dan hukum. Kemudian, apa sih sifat hukum kajian politik itu? Hukum kajian politik itu ada 3, yaitu ada fakultif, yang kedua ada imperatif, dan yang terakhir ada represif. Yang pertama kita masuk kepada materi fakultif. Nah, yang pertama ada dalam sifatnya itu fakultif. Apa sih sifat fakultif itu? Dalam definisinya, hukum yang mengatur atau dalam konkret, yang artinya hukum tersebut dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang diadakan oleh pihak. Sifat hukum fakultif itu yaitu ada 2. Yang pertama, dominan hukum yang mengatur. Yang kedua, secara a priori tidak mengikat atau wajib ditaati. Kemudian apa sih contohnya? Contohnya itu terdapat dalam pasal 19 KUH Perdata yang berbunyi, mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum bersatulah kesatuan bulatan di antara harta kekayaan suami dan harta kekayaan istri. Dalam contoh ini, kedua belah pihak dapat mengenyampingkan ini apabila kedua belah pihak membuat persetujuan lainnya yang sekiranya dapat membuat keduanya saling menyepakati. Sifat hukum kajian politik yang kedua yaitu ada imperatif. Apa sih definisinya? Yaitu hukum yang harus ditaati dan mengikat, atau hukum dalam keadaan konkret harus ditaati, atau hukum yang tidak boleh ditinggalkan oleh para pihak, dengan sifat yaitu hukum yang memaksa dan konkret yang harus ditaati. Tentunya ini adalah antonim atau lawan dari sifat hukum fakultif tadi, karena yang ini sifatnya lebih memaksa. Ketentuan-ketentuan memaksa tersebut berlaku bagi para pihak yang bersangkutan atau hakim, sehingga hukum itu sendiri harus diterapkan meskipun secara pihak mengatur sendiri hubungan mereka. Contohnya terdapat dalam pasal 913 di dalam Burgerlich Wetboek Indonesia yang dikutip dalam buku pengantar ilmu hukum Profesor Mahmud. Sifat hukum yang ketiga atau yang terakhir ini adalah represif. Represif ini sifatnya lebih tegas dibandingkan dari hukum imperatif tadi. Dalam definisinya, represif merupakan produk dari politik hukum itu sendiri yang sangat tinggi peranan politiknya. Terurai 10 ciri-ciri hukum represif, yaitu yang pertama, keterlibatan menjadi tujuan utama hukum, yaitu hukum umum itu lebih diutamakan. Yang kedua yaitu dasar kekuatan. Hukum represif ini pemberlakuannya oleh negara itu sendiri dengan tujuan untuk kepentingan umum itu sendiri. Yang ketiga, peraturannya terumus secara rinci. Yang keempat, alasan pembuatannya bersifat sesuai dengan keinginan penguasa. Yang kelima, bersifat kesempatan bertindak bersifat serta meresap sesuai kesempatan. Keenam, pemaksaan serba mencakupi tanpa batas yang jelas. 7, moralitas yang dituntut dari masyarakat adalah pengendalian hukum. Kedelapan, kekuasaan menempati posisi teratas di atas hukum. Yang kesembilan, kepatuhan masyarakat harus tanpa syarat. Dan yang terakhir, partisipasi masyarakat diizinkan lewat penundukan. Hukum represif ini tidak mengenal kompromi dan kritik, pemberlakuannya adalah kekuasaan itu sendiri. Kesimpulannya yaitu terdapat 3 sifat hukum kajian politik. Yang pertama ada fakultif, kedua imperatif, dan yang ketiga represif. Kemudian keterkaitan antara politik dan hukum itu sendiri terjadi karena adanya relasi antara politik dan hukum itu sendiri. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.